Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzurriyyati wa jannah syadda sunni min zalikatul muqarrabin. Husanillah mu'alif hadal kitab Hasim As'ari sallallahu alaihi wasallam bana umatina wa jantina wa jantina wa sallam syadda syaina. Husanillah mahadina al-asqiya malam talamidi masab. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. An-Nasyra'atim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hisam. Itu ya. Wa an Hisam ibnu Urwah radhiyallahu annahu sami'a. Halaman 20. Annahu sedune Hisam iku sami'a mendengar abahu ing abahnya. Yakulu ngandika sapa abahu lam yazal terus-terusan tidak pernah berubah apa amru Bani Israel perkarane Bani Israel iku mustaqiman lurus bener. Kata Hisam, Bani Israel Yahudi dulu itu baik hatta hadasa sehingga datang fihim ing dalam Bani Israel sopal muwaladun anak-anak yang dilahirkan rupane ibna'u sabayal umati, yaitu anak-anak dari generasi berikutnya. Fa'ahdasu mongko melakukan pembaharuan fihim ing dalam Bani Israel al-qaula ing ucapan biroi dengan pendapat rasio. Fa'adolu mongko kemudian jadi tersesat. Fa'adolu kemudian menyesatkan sapa muwaladun tadi Bani Israel ing Bani Israel. Wala bakana lan ana sapa Ubay bin Ka'ab. Bukan Abi. Ubay atau Abi itu Abi ya. Bahkan lan ana sapa Abi bapaknya iku yakulu as-sunan ngikutono sapa sira as-sunan ing sunnah. Fa inna sunan krana satene sunnah iku qawamuddin, sesuatu yang bisa menegakkan agama atau tiangnya agama. Warawa lan meritakan sapa Ibnu Wahab an Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimallahu taala innal yahuda sak temene orang Yahudi wa Nasara lan Nasara iku inama insalahu aing pestine lepas minal ilmi saking ilmu aladikana kang ana ing tangane mereka aladikana kang ana apa ilmu iku biaitihim di tangan mereka hatta istang qalu sehingga merasa bebas ar-ra'ya ing pendapat wa akhadu lan mengambil sapa mereka fi ing dalam ar-ra'yu. Ini bukan hadis, tetapi ini adalah dari pendapat beberapa sahabat. Para sahabat, Anda masih ingat beberapa sahabat Nabi itu sebagian adalah mantan alumni ya, Yahudi dan Nasrani. Ada mu'alaf yang mereka cerita bahwa dulu orang-orang Bani Israel itu awalnya baik, tapi kemudian mereka menjadi tersesat ketika mereka meninggalkan ajaran wahyu. Mereka lebih mengikuti pendapat rasional saja tanpa wahyu. Dan Anda tahu sampai hari ini kalau kita belajar filsafat di barat itu hanya mengandalkan dua. Apa yang disebut benar itu ukurannya dua, yaitu rasionalisme dan empirisme. Jadi sehingga sampai hari ini saya kira Anda masih ingat kalau Anda nulis makalah, nulis artikel, buat karya ilmiah, maka ukuran apakah karya kita, artikel kita itu ilmiah atau tidak, itu ukurannya dua, yaitu apakah dia bisa dibuktikan secara logis atau bisa dibuktikan secara empirik. Sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara logis dan empirik mereka tidak ilmiah. Kitab suci di dalam tradisi barat, Injil,
Taurat, kitab suci tidak masuk sebagai sumber pengetahuan. Sementara di Quran kita berbeda. Quran bagi kita adalah salah satu sumber pengetahuan. Kita meyakini sumber pengetahuan itu banyak. Ada Al-Quran, kalau di Islam ada Al-Quran. Kemudian selain Al-Quran kita juga mempertimbangkan rasionalitas. Selain rasionalitas juga empirisitas. Tapi ternyata dalam Islam tidak hanya 3, masih ada satu lagi, yaitu kolbun, hati. Sehingga ada tasawuf. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, tidak bisa dibuktikan secara logis, karena hanya bisa dibuktikan secara hati. Kayak rasa suka, itu kan pembuktiannya bukan empirik dan logis, tapi itu bisa dirasakan dengan hati. Sekarang kita Maulid, bulan Maulid. Kita mengatakan salah satu bahwa kita itu mencintai, itu kita tidak akan melupakan ulang tahunnya. Itu kan, kalau Anda mencintai suami, kemudian kita akan ulang tahun suami nggak kenal, apa benar kita mencintai suami kita? Begitu juga sebaliknya. Kita salah satu bukti bahwa kita itu mencintai Kanjeng Nabi, kita tidak akan melupakan hari kelahiran beliau, dan kita memperingati itu. Sementara di Barat kita hanya dibuktikan dengan 2 itu aja, di luar itu tidak. Padahal Anda paham, sesuatu yang hanya membuktikan segala sesuatu dengan rasionalitas, maka segala yang enggak rasional tidak akan diterima. Karena itulah wahyu tidak masuk. Kalau Barat hanya mempertimbangkan empirisitas, maka yang tidak empirik tidak akan bisa diterima. Karena itulah Barat tidak mempercayai realitas metafisik. Padahal di dalam Islam, realitas metafisik itu justru yang penting. Akhirat itu kan bukan empirik. Akhirat itu kan metafisik. Di Barat tidak diakui. Sementara di Islam justru akhirat itu lebih penting daripada duniawi. Ini yang kemudian di sini dikatakan dulu orang-orang Bani Israel itu hebat, baik, tapi kemudian mereka ketika melepaskan diri dari wahyu, maka mereka kemudian menjadi sesat. Mereka menjadi tidak benar. Nah, kita karena itulah kemudian di sini dikatakan as-sunan, as-sunan. Perhatikanlah sunnah, perhatikanlah sunnah. Karena itu adalah sesuatu yang diajarkan melalui wahyu dan para nabi. Warawa lan meriwayataken sapa Al-Bukhari fi shahihihi Urwah ing Urwah anhu hajja membuat argumen alaina ing atase kita sapa Abdullah bin Umar. Sami itu lan mendengar sapa ingsun ing Umar yaqulu ing Abdullah bin Umar. Sami itu mendengar sapa ingsun Nabi ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam yaqul. Innallaha sedune Allah taala iku layan zi'u, tidak bakal mengambil sapa Allah al ilma ing ilmu ba'da in aqtahu in aqtahumuhu, setelah memberikan sapa Allahu ing ilmu intizaan, dengan melepas begitu saja. Jadi kata Kanjeng Nabi, ilmu yang diberikan Allah kepada manusia itu tidak kemudian tiba-tiba hilang, enggak. Walakin tetapi yanza'uhu, melepas sapa Allahu ing ilmu minhum saking kaum min ma'a qabdil ulama'i, bersama hilangnya para ulama, bi ilmihim, dengan ilmunya mereka. Allah itu mengambil ilmu dari kita itu bersama dengan matinya para ulama. Dengan ulama wafat, Anda bisa bayangkan dulu kita punya tokoh-tokoh besar, orang sekali Mbah Hasyim, yang kita nggak bisa bayangkan. Anda bisa lihat tokoh-tokoh besar itu rata-rata dulu mondoknya kan bukan regional. Mbah Hasyim mondoknya di Mekah, Mbah Khalil mondoknya di Mekah. Pada zaman biyen itu zaman Londo, zaman penjajahan yang kapal nggak mudah. Kadang Ustaz bayang ya apa ya wong biyen itu
mondoknya di luar negeri. Maksud Anda dengan sekarang dengan segala kemudahan gak bisa kuliah di luar negeri. Kan gitu toh. Karena itulah Ustaz sering bayang no, santri-santri itu kuliahnya bukan hanya di Indonesia lah. Indonesia cukup S1-nya. Kalau bisa kemudian kuliah studi lanjutnya bisa di bendera yang tidak merah putih. Kenapa tidak loh? Mbah-mbah kita coba, Mbah Hasim aja alumni Mekah. Mondok berapa tahun? Anda masih ingat putra beliau, Bunyai Khairiyah, yang lama di Mekah, bahkan yang mendirikan Universitas Darul Ulum, yang sekarang gedungnya di depan Masjidil Haram. Itu putrinya Mbah Hasim. Putri zaman Kolosemono, yang masih penjajahan, yang kita masih listrik belum ada. Listrik belum ada aja loh mereka mau di Mekah. Masa sekarang dengan wifi gampang, kuliah karo layah-layah. Masa kemudian kita nggak bisa. Orang-orang hebat ini, begitu wafat, maka kan ilmunya hilang. Artinya karena kader kita, muridnya, kadernya, kan tidak sehebat beliau-beliau. Begitu yang sepuh-sepuh wafat, maka ilmu itu kemudian menjadi hilang. Apa yang kemudian terjadi? Fayabko, kata Kanjeng Nabi, fayabko mau kemudian tinggal soponasun menuso juhalun yang bodoh. Maka yang tersisa adalah generasi-generasi yang tidak pinter. Nah, generasi yang tidak mendalami agama itu yastaftuna, podo minta fatwa, wa yaftuna wa yaftunalan podo ngasih fatwa, biro'ihim, hanya berdasarkan logika mereka. Sekarang sudah mulai muncul toh banyak orang yang jadi kiai, jadi ustadz karbitan. Anda bisa bayangkan orang-orang dulu untuk belajar nahwu sorob itu butuh bertahun-tahun, mulai kecil belajar nahwu sorob. Nah, sekarang muncul toh generasi baru yang nahwu sorob itu hanya belajar 24 jam. Kemudian merasa wis nasrib iso, ternyata musanu nggak bener. Dulu orang itu kalau mentafsiri Al-Quran itu butuh bertahun-tahun untuk belajar. Sekarang Anda tahu lagi viral metode membaca dan menafsiri, bukan hanya membaca, menafsiri Al-Quran hanya dengan beberapa hari. Coba. Modelnya kayak dipikir kita memahami Al-Quran itu kayak nggak Indomie instan. Begitu masak jadi, kemudian kita jadi hebat. Kita lupa ilmu itu tidak dengan segitu mudahnya untuk kita bisa pahami. Kata Kanjeng Nabi, besok kalau sudah para ulama itu wafat, apa yang terjadi? Fayabqon nasun juhal. Yang terjadi adalah orang-orang yang nggak pinter, yang kemudian mereka ngasih fatwa. Lagi somoco 1-2 ayat, itu pun dengan terjemahan, itu pun ngasih fatwa. Atau kemudian ngasih pendapat. Kalau sudah begitu, fayadiluna, mongko menjadi tersesat sapa mereka, bukan hanya mereka yang tersesat, tetapi juga fayudiluna, menyesatkan orang lain. Mereka sendiri nggak benar, bahkan kemudian menyesatkan orang lain. Sehingga muncul yang kemarin viral misalnya, sebuah statement yang mengatakan Nabi itu memeringati maulud Nabi itu sesat, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi ketika lahir itu sesat. Ada muncul toh seorang dai di Indonesia yang mengatakan Kanjeng Nabi itu awalnya sesat, kemudian oleh Allah dikasih petunjuk. Karena Nabi sebelum diangkat jadi Nabi itu adalah orang yang sesat, maka tidak layak untuk kita peringati hari lahirnya. Coba. Kita ngaku Islam, dia ngaku Islam, tapi kemudian menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu awalnya sesat. Itu kan luar biasa. Mereka kemudian memberikan fatwa dan pengikutnya minta fatwa ke beliau. Nabi mengatakan fayadiluna wa yudilluna. Ini yang kemudian kita menjadi khawatir banget. Nabi mengatakan fayadiluna fayudiluna, maka kemudian mereka salah, bukan hanya dirinya yang salah, fayudiluna, kemudian mereka juga membuat orang lain menjadi salah. Fahadistu
mongko kemudian mengkonfirmasi menceritakan sapa ingsun biya kelan makalah tadi Aisyah. Urwah mendengar kata-kata tadi itu dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cerita bahwa Nabi itu pernah ngendika begini, bahwa nanti akhir zaman ketika banyak ulama wafat, kemudian orang-orang menjadi fayadiluna wayudiluna. Apa benar Nabi pernah mengatakan itu? Beliau kemudian mengkonfirmasi ke Sayyidah Aisyah. Zaujan Nabi ing salah satu istri Nabi. Suma inna Abdullah. Kemudian saat temene Abdullah bin Umar iku hajja ba'du setelah kasus ini ada cerita tadi. Fakolat mongko ngendika sapa Aisyah, ya ibna ukhti, hei anak saudaraku, intolik berangkat sapa sira ila Abdullah maring Abdullah bin Umar. Fasabastat mongko fastabasat mongko minta konfirmasi sapa gini, fastabasat mongko minta konfirmasi sapa Sayyidah Aisyah sapa ingsun limaring sapa Aisyah limaring ingsun minu saking Abdullah bin Umar. Alladzi haddatsatni kang telah menceritakan sapa beliau ni ingsun minu saking Abdullah bin Umar. Fajik tuhu ketika dikonfirmasi ke Sayyidah Aisyah kemudian mengkonfirmasi ulang ke Abdullah bin Umar. Fajik tuhu mongko nekani sapa ingsun ing Abdullah bin Umar, fasal tuhu mongko nanya sapa ingsun ing Abdullah bin Umar. Fahadasani mongko cerita sapa Abdullah bin Umar ingsun bikan alladzi kanahwi ma kaya upamane barang hadasan yang cerita sapa Abdullah bin Umar ingsun. Fa utitu mongko nekani sapa ingsun Aisyah ing Aisyah fa akhbartuha mongko kemudian memberitahukan sapa ingsun ha ing Sayyidah Aisyah. Faqalat mongko ngendika sapa Sayyidah Aisyah, wallahi demi Allah laqad hafidha mongko teman-teman hafal sapa Abdullah bin Umar. Artinya hadis itu benar. Itu yang cerita adalah Abdullah bin Umar. Kemudian oleh Urwah dikonfirmasi ke Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyah membetulkan. Artinya hadis ini bahwa nanti akhir zaman ketika ilmu agama itu hilang bersama para ulama, artinya ulama itu orang yang ahli dalam bidang agama, maka kemudian sebagian kita manusia generasi berikutnya yang tidak paham agama kemudian memberikan fatwa. Fatwa itu yang kemudian hanya berdasarkan logikanya, tapi tidak berdasarkan pemahamannya yang benar atas wahyu. Wa fi Fathul Bari lan ing dalam kitab Fathul Bari itu kitab sarahnya Sarahnya Sahih Bukhari. Itu ditulis oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Anda tahu seorang yang diriwayatkan masa mudanya orang yang nggak pinter, tapi karena dia kuat banget belajarnya, disebut Ibnu Hajar karena Ibnu Hajar itu apa anaknya? Artinya anaknya batu, karena dia kuliah S1 14 semester. Kalau bahasa kita begitu, mondok lama gak paham-paham, kemudian beliau rupanya putus asa, kemudian pulang. Begitu pulang sampai jalan, beliau melewati sebuah sesuatu yang di situ ada air menetes. Air menetes itu jatuh ke batu. Nah, air yang jatuh ke batu itu ternyata sampai membuat batu itu berlubang. Kemudian beliau berpikir, batu ini aja yang keras, itu bisa berlubang hanya karena tetesan air. Padahal air itu kan sesuatu yang lembut. Itu ternyata bisa melubangi batu hanya dengan tetesannya. Kenapa bisa melubangi batu? Karena prosesnya yang lama. Karena itulah beliau kemudian menyadari, kalau sekarang saya gak pinter, mungkin karena saya kurang lama belajar. Akhirnya dia balik lagi ke pondok, kemudian belajar. Sampai akhirnya beliau
jadi orang hebat. Beliau menulis ini, sarahnya Sahih Bukhari, itu tanpa mempunyai catatan kitabnya. Karena beliau hafal. Jadi menulis sarah Bukhari itu dengan hafalannya. Nah kita kan enggak. Kita enggak skripsi, wis bolak-balik noto buku, tiga literaturnya, itu bolak-balik cik lali. Ibnu Hajar nulis sarah Bukhari itu dengan hafalannya. Itu Fathul Bari, sarah Bukhari. Kalau yang kita ngaji kitab satunya Adhkar, itu tulisan karya siapa? Al-Adhkar. Siapa penulisnya Al-Adhkar? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu yang menulis sarahnya Sahih Muslim. Di dalam Fathul Bari, an Masruq, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, layati, tidak akan datang, tidak akan muncul alaikum yang atas sira apa zamanun zaman illa wa huwa kecuali suatu zaman asyarru iku lebih buruk mimma saking barang kana kang ana apa zaman qoblau sebelumnya. Ama ini jadi ini di dalam kitab Fathul Bari dikatakan bahwa sesungguhnya makin jauh dari masa Nabi itu bukan makin baik, tetapi makin buruk. Karena itulah Nabi kemudian mengingatkan kita, marilah kita belajar untuk senantiasa besok itu lebih baik daripada sekarang, dan sekarang lebih baik daripada kemarin. Kenapa? Karena ada kecenderungan makin jauh dari Nabi makin buruk. Kalau kita tidak begitu, maka keburukan itu makin luar biasa. Ama ini anapun taya ingsun iku lau ayinu, tidak menentukan sapa ingsun amiron ing amir khairon lang lebih baik min amirin, saking amir tertentu wala aman lan ora ing dalam periode khairon kang lebih baik min amin saking periode tertentu. Tetapi yang dimaksud ini bukan berarti menunjukkan pemerintahan. Pemerintahan ini lebih buruk, pemerintahan sekarang sampai iki Pak Jokowi berarti lebih buruk daripada pemerintahan SBY. SBY lebih buruk, enggak begitu maksudnya. Apa yang dikatakan oleh Masruq yang juga itu disampaikan oleh Nabi bahwa makin jauh dari Nabi makin buruk itu adalah walakin ulama hukum. Tetapi ini para ulamamu wa fuqaha hukum lan fuqahamu iku yahabuna podo wafat. Jadi yang dimaksud adalah ketika para ulama semakin nggak banyak, semakin wong alim semakin sedikit, dan kualitas kealiman makin berkurang, maka itulah yang kemudian disebut sebagai masa yang lebih buruk. Sumala tajiduna, mongko tidak nemu sapa sira mindum saking ulama tadi halafan yang pengganti. Gak ono santrine yang lebih hebat. Biasanya santri akan di bawahnya. Ada muncul, untungnya Nabi pernah menjanjikan. Nabi itu pernah menjanjikan pada kita bahwa setiap 100 tahun dari generasi umat Islam itu akan muncul tokoh baru yang disebut sebagai mujaddid. Jadi setiap generasi, akhir-akhir ini kita nggak tahu, tokoh-tokoh besar nggak muncul. Dulu setiap akhir abad muncul tokoh baru. Abad kelima, abad sebelumnya keluar Imam Syafi'i, para imam madzhab. Setelah itu ada keluar Imam Syafi'i, ada keluar tokoh-tokoh muhaddisun, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Lama-lama kan beberapa waktu sekarang siapa yang tokoh besarnya? Mungkin ada muncul juga, tetapi tidak sekaliber orang-orang hebat. Inilah yang disebut bahwa nanti masa berikutnya masa lebih buruk. Kaumun tidak kita tidak mendapatkan ulama-ulama penggantinya yang lebih hebat dari beliau-beliau. Sumaya ji'u. Kemudian datang sapa kaumun kaum yaftuna kang minta fatwa saka kaum fil umuri dalam perkara. Setelah para ulama wafat, di mana kemudian tidak muncul penggantinya yang qualified, para masyarakat minta fatwa. Biro'ihim,
mongko memberikan fatwa biro'ihim hanya dengan pendapatnya, fayal bisuna fayusallimuna atau fayaslimuna mongko padha ngrusak sapa kaum al islama ing Islam. Karena itulah kemudian ketika muncul kalau bahasa kita para ulama dai karbitan yang hanya dengan menggunakan beberapa literatur kemudian ngasih fatwa dan itu kemudian diikuti oleh jamaahnya, maka fayal isuna mongko padha ngerusak sapa kaum al islama ing Islam. Justru inilah yang kemudian merusak kita, merusak Islam. Wayuh dimunahu lan merobohkan sapa mereka hum ing Islam. Jadi kerusakan Islam itu bukan karena dari luar, tetapi justru dari dalam, yaitu dari kita sendiri ketika kita memberikan fatwa yang tidak benar. Anda masih ingat kemarin yang hadis sebelumnya ya, Mbak Hasim, Kanjeng Nabi pernah ngendikan, saya tidak khawatir tentang umat saya, karena umat saya mesti kuat imannya. Dia tidak akan mungkin dirusak oleh orang dari luar. Tapi justru Kanjeng Nabi khawatir rusaknya umat Islam itu dari dalam. Dari orang-orang kita sendiri, dari kalangan kita sendiri yang justru perilaku kita, ucapan kita, statement kita, itu justru yang merusakkan agama kita. Dalam cerita riwayat, Anda juga bisa melihat tidak pernah umat Islam itu dikalahkan oleh orang lain. Tapi Islam itu kemudian jatuh justru dari kita. Baghdad itu secara formal dijatuhkan oleh Mongol ya, tapi sebetulnya sebelum dijatuhkan oleh Mongol kan kita memang sudah nggak karu-karuan. Artinya Islam itu sudah luar biasa rusaknya. Kemudian Mongol hanya tinggal, kalau bahasa kita, tinggal nuduk tok. Tapi ketika kita itu benar-benar keilmuannya baik, sesungguhnya tidak akan pernah terjadi kerusakan Islam. Karena itulah marilah kita belajar, kita mendalami agama, semoga dengan begitu kita termasuk orang yang memelihara agama kita, bukan orang yang justru merusak agama kita sendiri. Baik, Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la tanfa'una rabbi faqina wa faqina rabbana la rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la tanfa'una rabbi faqina wa faqina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.